Hai guys, tahukah kalian 4 dari 10 balita di Indonesia Sabar, diam. Hai guys, tahukah kalian 4 dari 10 balita di Indonesia mengalami Hai guys, tahukah kalian 4 dari 10 balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang kurang. Ulang. Aduh dokter, beta malu. Hai guys, tahukah kalian 4 dari 10 balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang lebih pendek jika dibandingkan anak seumurannya. Kondisi ini disebut stunting. Saat ini, stunting merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Untuk NTT sendiri, terdapat lebih dari 40% anak yang menderita stunting. Tapi, berbeda sama kamu yang tak kunjung mendapat restu dari mertua, stunting sudah ada cara pencegahannya. Pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan, yaitu dengan cara meningkatkan status nutrisi pada ibu dan bayi. Kalau status aku sama kamu, kapan ditingkatkan? Di video ini kita akan membahas 3 strategi untuk meningkatkan status nutrisi. Yang pertama, perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas makanan. Beberapa perilaku yang dapat meningkatkan kualitas makanan adalah yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya buang air. Nanti dokter komentar malam bilang buang air. Iya, ada kata tambahan di depan. Beberapa perilaku yang dapat meningkatkan kualitas makanan adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya buang air pada tempatnya. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, berobat ke pelayanan kesehatan jika sakit. Yang keenam, menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga. Nah, strategi yang kedua itu, kita selain meningkatkan kualitas makanan dengan perilaku yang sehat, kualitas makanan juga bisa ditingkatkan dengan fortifikasi makanan. Jadi, fortifikasi adalah proses menambahkan zat gizi tertentu ke dalam bahan-bahan pangan untuk meningkatkan mutu gizi pangan. Zat gizi yang ditambahkan ke dalam bahan pangan tersebut bisa satu jenis atau lebih zat gizi. Misalnya, dengan penambahan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, dan vitamin A pada minyak goreng. Dengan fortifikasi makanan, maka kebutuhan zat gizi mikro pada ibu dan bayi akan tercukupi. Kemudian strategi yang terakhir adalah dengan menambahkan suplemen makanan. Suplemen makanan itu adalah produk yang dirancang untuk melengkapi gizi yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, mineral, serat, asam amino, dan asam lemak. Biasanya, suplemen kesehatan ini dibutuhkan ketika kandungan gizi dari makanan yang kita konsumsi tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Tujuannya adalah sebagai pelengkap zat gizi yang tidak tercukupi dari makanan yang kita konsumsi. Suplemen makanan yang diberikan pada proses suplementasi merupakan makanan pendamping, namun bukan ditujukan untuk pengganti makanan. Ada pula jenis suplemen yang dibuat dengan formula khusus untuk pengobatan. Contoh suplementasi yaitu pemberian kapsul vitamin A untuk bayi dan balita, tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, serta makanan tambahan untuk balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil. Nah, suplemen ini bisa didapatkan dari puskesmas. Jadi apa sudah tadi? Biasanya suplemen-suplemen makanan ini didapatkan dari puskesmas dan posyandu. Jadi jangan lupa untuk sering kontrol ke puskesmas dan posyandu. Jadi meskipun tidak menggantikan makanan utama, tetapi suplemen makanan ini juga sangat penting bagiku dan bagimu. Salah. Maksudnya bagi ibu dan bayi. Sama seperti aku yang tidak sempurna, baik fortifikasi maupun suplemen memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, diskusikanlah terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di daerah kamu ya. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi aku, kamu, dan dirinya. Terima kasih. Rana mau gila.